Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Puji Tuhan, semua baik, semua sehat. Mungkin ada yang belum sehat, tapi ketika kita datang bersama-sama di sini, kita akan berkumpul bersama, kita bersekutu, saling mengasihi, saling mendoakan. Sebelum kita mulai, saya undang mungkin Bapak Ibu yang di belakang atau teman-teman dari OMG, silakan mengisi bangku-bangku yang di depan sini. Ini masih kosong loh. Silakan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersyukur jika malam hari ini kita boleh ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya kita punya satu sobat yang setia. Siapa namanya? Yesus. Siapa sekali lagi? Yesus. Sobat kita yang setia hanya Yesus. Yang menemani kita dalam suka, dalam duka, dalam segala hal. Katakan sobat yang setia.
Bagi masa depanku yang
bersyukur hanya karena oleh anugerah-Mu kami ada. Ketika dari pagi, siang sampai malam hari ini banyak hal, banyak perkara, banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Tetapi Engkau mengundang kami malam hari ini karena kami haus, karena kami rindu akan Engkau. Biarlah Bapa, kami bawa seluruh keberadaan kami bawa korban syukur kami bawa setiap perkara pergumulan yang saat ini kami hadapi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena bagi kami Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya. Kita angkat sekali lagi lagu ini sebagai doa kita serahkan ke dalam tangan-Nya. Kau curahkan dan berlimpah kepada setiap kami. Seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan bahwa apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, dan tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya Engkau sediakan kepada kami. Lihatlah ini Bapa, kami ingin masuk lebih dalam lagi, kami ingin mengucap syukur karena kami percaya Allah kami sanggup melakukan segala perkara. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami hanya bagi-Mu saja. Amin. Kita beri tos kiri kanan, Bapak Ibu Saudara, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Depan belakang katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala
dari bulan Oktober ini melewati setiap bulan demi bulan, karena kita masih bertanya, bulan ini masih ada, perkara ini masih ada, sakit penyakit kita masih ada, persoalannya masih ada. Tapi jika kita boleh ada sampai saat ini berdiri di hadapannya, selalu ada harapan.
Harapan kita hanya Yesus satu-satunya, karena Dia baik bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita semua. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang menuntut dan menjaga kita semua. Bapak Ibu silakan ambil sikap jika ingin berlutut atau berdoa. Nyatakanlah dari dalam hatimu, ini aku Tuhan, aku bawa setiap apapun yang aku alami kepada Engkau. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh, melewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan. Kau menyertaiku.
menepati janji. Dan mari kita bangkit berdiri angkat tangan saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dan Kau yang menepati janji-janji-Mu, menepati janji. Hanya Kau Tuhan menepati janji-janji-Mu. Kau mengangkat kami untuk lebih dari pemenang. Kau yang kuasai seluruh hidup kami. Kau yang menolong kami. Hanya Kau satu-satunya. Kau yang harapan kami. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Hanya Kau begitu dalamnya, begitu luasnya, dan begitu lebarnya kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Bahwa Engkau sungguh berjanji bahwa Engkau yang menolong kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah penuhi hati kami dengan kepenuhan yang hanya dari Engkau saja, karena itulah yang menjadi kerinduan kami. Karena Engkau ingin membawa kami semua keluar lebih dari pemenang. Karena Engkau ingin memerdekakan seluruh jiwa kami. Karena Engkau menganggap kami sungguh layak kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah melayakan kami. Karena itu kami ada pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini segala pujian, segala penyembahan, segala hormat
Bapa sudah kami persembahkan kepada tangan-Mu. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan suara kasih-Mu, surat-surat cinta-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus. Urapi dia, pakai dia Bapa untuk menyampaikan segala isi hati-Mu, menyampaikan janji-janji-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami saat ini mau mendengar seperti seorang murid, dengan telinga seperti seorang murid, di mana Engkau yang mengajar dan menuntun kami. Segala doa ini, segala permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan Pak Stefanus. Shalom. Saya mau pakai timer ya, karena saya tadi waktu masuk Bu bilang, Pak, nggak lebih dari 40 menit siap komandan. Saya sudah nyalakan 45 menit, dimulai dari sekarang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selamat tahun semuanya. Izinkan perkenalan saya namanya Stefanus Wiyaji. Saya berasal dari PDPKK Paroki Hati Kudus Keramat. Saya tinggalnya di Keramat Lontar, dan saya sekarang orang Keramat. Ya. Sebagai orang Keramat, maka saya mau berbagi kepada teman-teman sekalian yang dikasih dalam Yesus. Shalom. Teman-teman, saya waktu dihubungi oleh Bu Lili, Pak, temanya apa? Ya. Saya sedang membuat jurnal Emma Journey. Tahu Emma Journey? EJ tahu EJ? Ada di sini EJ? Ada. Nah itu kan saya kan fasilitator. Saya lagi susun. Waktu ditanya, Pak, temanya apa? Waktu itu bacanya kalau tidak salah tanggal 21 September. Ya. Saya buka bacaan pertamanya ini dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10 tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Ini kalau temanya di tetangga kita, ya gereja Kristen yang lain, ini temanya bagus sekali. Karena apa? Hidup berkelimpahan, hidup yang penuh dengan kemakmuran. Seringkali kita terjebak. Ya. Maka saat ini tetangga kita udah tak lagi mengistilahkan kemakmuran, tetapi berkelimpahan. Teman-teman, apa sih istilah berkelimpahan? Sekarang saya tanya kepada teman-teman sekalian. Ini ada sebuah air, ya, air ya. Kemudian ini diri kita nih, ini kita semua nih, dia semua ya, anak muda, ini kamu semua nih. Yang berkelimpahan itu bagaimana? Berkelimpahan. Ini ada airnya. Kalau saya tuang ke sini, bisa berlimpah? Bisa. Bisa ya, kalau kita tuang ke sini bisa berlimpah ya. Tapi masalahnya adalah ini masih tertutup, dan ini juga masih tertutup. Apakah bisa berkelimpahan? Bisa berkelimpahan? Tidak bisa. Karena apa? Tuhan mau memberikan nih, tapi masih tertutup. Ya kasihnya begitu. Maka tadi waktu ibu mendoakan ya, doa jawab bahwa kasih Tuhan begitu luas. Itu waktu bahasa Roma itu saya melihat suatu vision itu lautan. Kemarin kok bisa nyambung ya? Dia berdoa, Tuhan tadi saya dapat visinya tentang lautan yang luas. Itulah kasih Tuhan. Ya. Tuhan mau melimpahkan kepada kita semua, tetapi diri kita masih tertutup. Maka untuk bisa berkelimpahan, apa yang harus kita lakukan? Kawan, apa yang harus lakukan? Ayo, ini kembar ya. Kok kembar kan? Mungkin mirip sekali. Apa yang harus lakukan? Harus dibuka. Ya, harus dibuka. Maka tadi kita ada seorang pemenang. Kita seorang pemenang, kita bukan seorang pecundang.
Tetapi masalahnya kalau kita menutup diri kita, maka kita bagaimana bisa hidup berlimpahan, kita malah menjadi pecundang. Maka teman-teman yang terkasih Tuhan Yesus, ini Tuhan memberikan kepada kita semua. Itulah yang disebut berkelimpahan. Kalau masih ditutup, Tuhan memberikan kasih-Nya begitu banyak. Perhatikan, kalau ini dikasih banyak, tumpah, tetap tumpah. Hanya masalahnya tidak ada gunanya bagi kita. Kenapa? Kita tetap jadi pecundang. Kasih Tuhan yang dilimpahkan mubazir, percuma. Karena apa? Sekali lagi kita masih menutup diri. Berlimpahan benar, tapi kita tetap seperti ini. Masih seperti manusia yang lama. Kalau terus begini terus, tutup terus nih, nggak diberikan kepada orang ini airnya, lama-lama akan expired. Jangan sampai hidup kita sebagai pecundang, hidup yang expired. Selesai kita. Kalau hari ini Tuhan katakan, kamu sudah expired hutang, selesai kita. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kepenuhan hidup di dalam Kristus? Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 10 kita baca sih bahwa kepenuhan hidup di dalam Kristus merupakan suatu keadaan. Nah, hidup berkelimpahan itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan hubungan. Perhatikan, keadaan yang menunjukkan hubungan Kristus dengan siapa? Dengan orang-orang percaya. Itu bisa berkelimpahan. Kalau kita tidak percaya, bisa berkelimpahan tidak? Bisa berkelimpahan kalau kita tidak percaya? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak percaya pada Kristus. Nah, pertanyaannya pada malam ini saya tanya, kalau kamu semua percaya akan kuasa Tuhan? Percaya? Kalau percaya maka yang dilakukan adalah diawali dengan iman. Asalkan kau punya iman sebesar biji, kamu akan bisa memindahkan masalah kamu. Tetapi masalah kita tidak punya iman sebesar biji sawi. Masalahnya, aduh Tuhan, masalah besar sekali. Dia lupa masalah di hadapan Tuhan itu kecil. Yang besar siapa? Tuhan. Maka teman-teman yang terkasih oleh Tuhan Yesus, hubungan itu didasari dengan iman dan ketaatan serta relasi. Maka hidup kita akan berkelimpahan kalau kita penuh dengan iman, taat, dan menjalin relasi. Maka saya bersyukur tadi alhamdulillah semuanya mimpin doa satu, betul ya? Tapi karena ini bulan kita supaya bulan satu aja, lakukan setiap hari, ada berkat melimpah setiap kali kita berdoa. Rosario, percaya? Jujur ya teman-teman, saya sudah 2 bulan berjalan, di mana Tuhan menyentuh hati saya untuk melakukan doa rosario setiap hari. Saya lakukan. Maka waktu dibuka dengan doa rosario, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, hidup kita bisa berkelimpahan. Relasi. Jangan kita berpikir kalau kita berdoa rosario kita menyembah Bunda Maria. Bukan. Yang kita sembah tetap Tuhan Allah. Tetapi melalui Bunda Maria kita menuju kemenangan. Asalkan kita taat, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dan terus menjalin relasi dengan Allah. Maka mari bersama-sama yang punya kitab suci buka Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Saya yakin semuanya bahwa kitab suci Samsung suci. Pasti. Silakan buka karena ini tulisan kecil. Ini nggak bisa jalan, itu saya. Next ya, sip. Mari kita buka. Malam ini kita membaca dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10.
Gak apa-apa buka Samsung suci, gak apa-apa. Ya, mari sebelum kita membuka, sebelum membaca, kita mau angkat pujian ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Bacaan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepada semua pemerintah dan penguasa. Dialah kepala. Maka kita katakan, demikianlah sabda Tuhan. Amin. Syukur kepada. Dari ayat ini saya menggarisbawahi, next boleh, ada 4 yang mau kita renungkan dari bacaan yang tadi. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10, ada 4 hal yang malam ini saya membagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah tadi di ayat yang ke-6 adalah ini, hidup di dalam Kristus. Ya, teman-teman perhatikan ayatnya. Di ayat yang ke-6 itu saya garis bawahi adalah yang pertama adalah supaya bagaimana kita hidup berkepenuhan dalam Kristus. Hidup yang berkepenuhan dalam Kristus yang pertama adalah hiduplah di dalam Kristus. Bagaimana tidak? Kamu mau berkepenuhan dalam Kristus, tapi kamu hidupnya di luar. Kamu mau bahagia dengan istri kamu, tapi cari istri orang lain. Halo? Bahagia gak? Bahagia gak? Yes. Bapak-bapak santai saja. Ibu-ibu, betul. Ya. Kita mau hidup damai dengan istri kita, tetapi kita hidupnya dengan istri orang lain. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau kamu mau hidup berkepenuhan dalam Kristus, kamu pun hidup harus dalam Kristus. Yang kedua adalah berakar dan dibangun dalam Kristus. Perlu dalam hidup kamu berakar. Berakar itu kepada Kristus, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Dan yang ketiga adalah berhati-hatilah terhadap ajaran sesat. Hati-hati dengan filsafat dunia. Teman-teman, ada 2 ya, ada filosofi ya, ada filosofi Allah, yang filosofi dunia. Mana yang tinggi? Filosofi dunia atau filosofi Allah? Allah. Filosofi Allah harus di atas. Filosofi dunia harus di bawah. Filosofi dunia itu kita. Tapi kita seringkali filosofinya di atas Allah. Seolah-olah kita tuh di atas segala-galanya. Allah marah dari paling kecil. Maka teman-teman, nanti kita lihat bagaimana kita berhati-hati terhadap ajaran yang sesat. Yang keempat adalah meninggalkan kehidupan lama. Ku meninggalkan masa-masa lalu, jangan kau ingat lagi. Banyak kali orang datang ke gereja, kemudian Tuhan, saya begitu banyak masalah Tuhan, hidup saya begitu berantakan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan sembuhkan hamba ini Tuhan, supaya saya hidup berkenan Tuhan, supaya hidup berkenan Tuhan. Selesai tuh. Ya. Tapi pulang gereja, masalah tetap dibawa. Bukan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, tapi masalahnya tetap dibawa. Maka tidak heran kita berkata, Tuhan, kayaknya saya percuma dari hidup Ekaristi, nggak ada perkelimpahan Tuhan. Buktinya masalah masih ada.
Ternyata kenapa? Ternyata masalahnya kita tidak serahkan kepada Tuhan, tetapi kita ya, sama seperti anak kecil yang punya mainan bagus, lebih pegang terus. Ada yang mau minta dikasih nggak? Enggak. Kenapa? Enggak. Itu saya ingat ada satu cerita seorang anak yang memakai kalung imitasi. Karena dipakai terus dengan mandi, pakai terus lama-lama karatan. Ya, bapaknya kasihan, aduh anak saya itu dulu terluka itu, maka bapaknya dia beli kalung emas murni. Lalu dia datang kepada anak itu, adik, bolehkah bapak minta kamu punya kalung yang kamu pakai? Dikasih nggak? Enggak. Kenapa? Papa, minta yang lain dah. Jangan kalung ini. Kalung ini adalah kesayangan saya. Saya mau kasih bebas. Padahal bapaknya mau ngasih yang lebih murni. Sampai akhirnya 3 kali bapaknya minta, anaknya bilang dia sudah apa? Karena papa begitu sungguh-sungguh ingin kalau saya berikan kepada papa. Dibuka kalung palsunya, dan saat itu juga papa yang memberikan kalung emas. Itulah Allah kita. Sama seperti tadi, itu mau berkelimpahan, tapi ditutup aja. Ya. Percaya, tapi ya begitu juga ya. Dan kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama kita lihat next. Ya. Teman-teman, hidup di dalam Kristus yang berkelimpahan ada 3 level. Ya. Ada 3 level. Level pertama adalah bertahan. Hidup itu yang penting. Ya, saya percaya. Saya hidup bersama Tuhan. Yes, bersama Tuhan. Saya ke gereja. Pokoknya saya nanti hidup bersama Tuhan. Tetapi hidupnya tidak berkelimpahan. Kenapa? Karena hidupnya biasa saja. Orang muda kalau mau berkelimpahan, tetapi hidupnya biasa saja. Gimana bisa coba? Hidupnya berkelimpahan, lu harus apa? Lu harus kreatif. Datang kepada sang sumber. Tuhan sendiri yang memberikan kelimpahan. Tetapi kita mengatakan, ya udah biasa aja lah. Nggak usah. Yang penting gua ke gereja, yang penting gua hari Minggu ke gereja, udah cukup. Nggak perlu yang lain. Teman-teman, hidupnya berkelimpahan. Teman-teman harus terus berjuang dengan cara kedua. Harus berhasil. Hidup yang berkelimpahan dan berhasil, kita perlu yang namanya visi dan misi serta sistem. Bagaimana kita mau hidup berkelimpahan? Kalau visi kita, Tuhan, saya cukup Tuhan. Saya di PHK Tuhan, saya cukup Tuhan, nggak apa-apa di PHK. Ada istri saya yang bekerja. Visinya nggak ada. Yang penting gua bisa makan, kemudian istri gua kerja. Gua di rumah aja nggak apa, santai-santai aja. Visinya seperti itu. Kalau orang nggak punya hidup dalam misi, tapi tujuan biasanya orang itu. Kalau kita hidup tidak punya tujuan, tidak punya harapan, kelihatannya bagaimana? Wajahnya gimana? Seperti datang ke rumah pemakaman. Bagaimana bisa berkelimpahan? Wajahnya halo, kamu harus punya hidup, punya tujuan. Apa tujuan itu? Aku lupa apa saya lagi Pak. Jangan lupa, lewat aja Pak. Apa tujuan itu? Apakah tujuan dalam hidup? Ada tujuan. Terus sebenarnya malu dengan aja. Nah, kemudian, bro, punya hidup bisa tujuan nggak? Punya. Lu gabung, lu juga orangnya. Ya sebenarnya sama. Teman-teman, hidup harus punya tujuan, visi misi dan sistem.
Maksudnya apa? Kalau kita hidup yang berhasil dengan sistem bagaimana? Contoh ya, logikanya ya, ilustrasi begini. Kamu pernah lihat McDonald, ownernya masak, pernah lihat nggak? Atau Kentucky Fried Chicken, ownernya yang punya Kentucky Fried Chicken, dia di ruang masak, dia masak terus. Ada pernah lihat? Pernah lihat? Tapi KFC, McDonald dia sudah berjalan dengan sistemnya. Yang punya ngapain? Yang punya ngapain? Ngapain? Cukup memantau angka kipas-kipas. Uang masuk nggak? Masuk. Itu perubahan. Tapi kalau kita nggak punya sistem, nggak punya tujuan, nggak punya visi, nggak punya misi, bagaimana hidup bisa berhasil dalam Kristus? Dan yang ketiga adalah harus berkembang. Orang yang hidup tidak berkembang, lama-lama akan mati. Hidup juga dalam iman, kalau diam-diam saja tidak membaca kitab suci, nggak mau ke gereja, nggak mau ikut PD, nggak mau, bisa berkembang? No, nggak bisa. Kenapa? Karena hidupnya berkembang. Perhatikan, hari ini peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama adalah Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Teman-teman, Bunda Maria udah di sini, ya. Bukan bertahan hidupnya enggak, tapi dia hidupnya sudah berhasil. Kenapa? Karena dia punya visi dan misi. Hidupnya hanya untuk Tuhan. Setiap saat dia datang ke bait Allah, dia berdoa di dalam bait Allah. Terus dia berdoa mencari Tuhan. Maka hidupnya terus berlimpah. Dan pada saat malaikat menyampaikan tentang bahwa dia mengandung dari Roh Kudus akan berlimpahan, di mana Roh Kudus akan masuk ke dalam dirinya. Teman-teman, ini sistem berjalan. Dia berubah. Sistem yang mau dipakai Bunda Maria itu tidak bisa jalan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi menunggu jawaban dari Bunda Maria. Kalau Bunda Maria tidak mengatakan ini terjadilah padaku menurut maka sistemnya jalan. Kenapa? Roh Kudus hidup di dalam diri Bunda Maria. Maka kabar yang gembira tadi sebenarnya menurut kacamata orang yang mengalami itu bukan kabar gembira. Kenapa? Bunda Maria pada saat itu belum menikah, masih muda. Tiba-tiba dia harus hamil. Itu kabar gembira. Resiko boy, resiko coy. Kenapa? Kalau orang tahu bahwa Bunda Maria dia mengandung tanpa seorang suami, maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Dia jam. Maka pada saat Bunda Maria mendapat, dia udah berjalan, ya. Dia punya visi, dia punya misi. Pada saat dia mendengar kabar itu, menurut orang lain itu kabar gembira. Tetapi Bunda Maria berpikir, siapa aku ini Tuhan? Maka dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, maka sistem berjalan. Kenapa? Karena dia sudah mengandalkan Roh Kudus. Maka hidupnya berkembang. Kenapa berkembang? Perhatikan, pada saat Bunda Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah, ketemulah dengan Simeon. Apa itu Simeon? Sebuah pedang akan menusuk di dalam diri.
anak ini akan bisa membawa yang kemenangan atau petaka, tergantung pada orang yang mau mendengarnya. Yang kedua, dia berkembang. Kenapa? Sebelum nanti dulu. Dia berkembang kenapa? Karena pada saat banyak orang yang mengagumi Yesus, lalu Bunda Maria menjemput dia. Banyak orang apa? Tuhan, Guru, di situ ada saudara dan ibumu. Apa Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus? Guru itu ada Bunda Maria, ada saudara-saudara di luar. Apa kata Tuhan Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Saudara dan ibuku adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Maka hidupmu akan berkembang, tidak menjadi pecundang. Maka teman-teman, hidup di dalam Kristus, hidup yang berkembang, hidup yang berlimpah. Kita harus pada level yang mana? Bertahan, berhasil, atau berkembang? Berkembang. Oh, tiga-tiganya. Posisinya masih tiga-tiganya. Berarti masih yang bertahan. Tapi kalau tiga level ini, ibu mau hidup level yang mana? Yang bertahan, hidup yang berhasil, atau hidup yang berkembang? Berkembang. Semua orang pasti mau level yang berkembang. Jangan bertahan. Hidup kita orang yang bertahan dalam Kristus dan yang jalan ke gereja, ya, itu lama-lama akan menjadi percuma. Kenapa? Pasal ada masalah menghadapi, pasal masalah menghadapi. Engkau akhirnya, Tuhan, saya udah ke gereja, kok hidup saya malah susah, Tuhan? Bagaimana bisa menjadi pemenang? Bagaimana kita bisa hidup berlimpahan kalau kita hanya nanti bersungguh-sungguh? Oleh karena itu terkonsentrasi dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam Kristus bagaimana caranya luar biasa. Nah ini teman-teman, hidup di dalam Kristus banyak tantangannya. Tantangan pertama, ini kalau punya bisnis, ya, punya teman, ngomongnya baik di depan, tapi di belakang musuh. Ya, dia musuh. Atau hidup, ya, kita selalu menjadi bak perpecahan. Ya, hidup ini selalu dirinya menjadi penyebab perpecahan. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman di sini bukan penyebab perpecahan. Amin. Amin sama. Ini dia ampun laga jawabnya apa? Halo, apakah teman-teman hidupnya sebagai penyebab perpecahan? Apakah itu teman-teman penyebab perpecahan? Yang bilang iya, cuma nggak jawab. Apakah hidup semua teman-teman semua hidupnya penyebab perpecahan? Puji Tuhan. Halus, tapi yakin saya bukan penyebab perpecahan. Dan lagi hidup yang bagaimana hidup dalam Kristus. Nih teman-teman, tahun 49 dulu di Amerika ini ada orang kulit hitam, dia orang pintar, dia diterima di sekolah yang paling bagus di Amerika, tetapi semuanya temannya orang kulit hitam semua. Maka orang kulit hitam yang pintar ini disuruh duduk di belakang, nggak boleh gabung dengan kulit hitam. Ini yang kita seringkali alami. Orang ke gereja kadang-kadang ada, sorry ya, meja di depan, kursi depan ini punya saya, nggak boleh ada yang lain. Karena gereja ini saya bangun pakai uang saya. Kalau ada dulu dimarahin nggak? Kalau dulu dimarahin nggak? Dimarahin kenapa? Karena dia merasa itu kursinya dia. Ada nggak? Ada nggak seperti itu? Nggak ada di sini. Amin. Nggak ada. Adanya di mana? Di gereja lain. Nah, teman-teman yang kita sebutkan sebelum next, ini teman-teman,
Bagaimana kita hidup di dalam Kristus? Next lagi. Yohanes 8 ayat 12 berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang dalam hidup. Maka hiduplah di dalam terang. Kalau kita hidup dalam Kristus, harus hidup di dalam terang. Kalau kita hidup dalam gelap, bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Yang jelek juga nggak bisa lihat. Ya. Maka teman-teman kasih lagi next. Nih teman-teman, penuhilah pikiranmu dengan firman Tuhan, dan kamu tidak akan mempunyai ruang untuk kebohongan si setan. Firman Tuhan, bukan saya berkata. Penuhilah pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan, maka tidak ada ruang kebohongan bagi si setan, si jahat. Tapi kalau teman tidak pernah membaca firman Tuhan, atau diisi firman Tuhan, nanti isinya apa? Isinya apa? Orang ngomong yang jelek, iya pas setan tuh, jelek banget tuh. Orang itu orang itu pemarah semua, orang itu masuk. Maka untuk supaya pikiran kita tidak ada tempat bagi si setan, maka harus dipenuhi pikiran kita. Amin. Amin. Nah, teman-teman kasih ini baru yang pertama. Next. Yang kedua adalah harus berakar. Tadi kata yang ketujuh, harus berakar dan dibangun dalam Kristus. Orang yang hidup berakar dalam Kristus, maka dia akan berbuah. Buahnya kelihatan dari sikap kita. Kalau ada waktu saya selalu bergereja, kegiatan itu saya selalu ikut, di PD saya selalu ikut, pelayanan saya selalu pelayanan, tapi di rumah nggak berbuah. Di rumah kan itu dasar si goblok, dasar anak bodoh, begitu aja nggak bisa. Apakah bisa berlimpahan? No, berarti hidupnya tidak berakar dan hidupnya tidak berbuah. Next. Nah, oleh karena itu teman-teman kasih Yesus, kalau kita mau hidup berlimpahan, kalau hidup berakar dan berbuah, maka kita harus taat kepada Kristus. Sederhana, taat. Kita ingat peristiwa di Kana waktu Yesus pertama kali launching. Yang pertama launching, lalu Bunda Maria melihat di belakang, ternyata di pesta itu kekurangan anggur. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, anakku, mereka kekurangan anggur, bantulah. Apa kata Yesus? Maaf ibu, waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria percaya. Dia berakar. Kenapa? Karena Yesus sudah hidup di dalam rahimnya. Selama 9 bulan dia sudah hidup di dalam rahimnya. Maka dia berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan oleh anakku, lakukanlah. Sederhana. Kalau kamu hidup berkembang, kalau mau hidup berlimpah, hidup berakar, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan. Dan sederhana. Yesus ke belakang kepada pelayan-pelayan, katanya, isilah tempayan. Lalu saya suara terus saya jadi malu ya. Lalu apa katanya kepada pelayan-pelayan itu? Halo, isilah tempayan sampai. Halo, kata kuncinya adalah isilah tempayan itu sampai penuh. Artinya kalau kita hidup berlimpahan, kalau kita mau hidup berkemenangan, kalau kita mau hidup bukan pecundang, lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Tetapi jangan setengah-setengah. Kita kalau melakukan perintah Tuhan setengah-setengah. Ya, Tuhan, saya mau supaya Tuhan saya hidup berlimpahan. Tuhan katakan lakukan. Tapi Tuhan, saya ini punya keinginan Tuhan, lakukan. Akhirnya Tuhan manusia, Tuhan
Jalannya kayak begini nih teman-teman. Enak nggak? Kagak enak. Kenapa? Karena hidupnya Tuhan gue, Tuhan gue. Makanya teman-teman yang kasih harusnya adalah Tuhan, 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 Tuhan. Tapi saking cepatnya Tuhan, 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 Tuhan. Saking cepat, maka jalanlah bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan jalan sertanya. Jalan serta Yesus. Taatlah kepada Tuhan Yesus. Imposter ngomong kayak promo ini John Bonai gayanya. Ya iyalah itu teman saya. Saya di Papua 8 tahun. Beliau masih frater, saya waktu mahasiswa. Saya di asrama Tamboria, di asrama dia Fajar Timur. Kita berseberangan. Saya di Papua, bonusnya apa? Dapat istri di Papua. Saya ketemu istri saya campuran K, orang K dengan orang Jawa. Tahu orang K ya, sini banyak orang K. Romo Manu, tahu Romo Manu? Nah ini kakak sepupunya. Ya, dia adik sepupunya Romo Manu. Kedua adalah relasi. Hidup harus menjalin relasi 9 menit. Teman-teman, sering kali kita nggak mau menjalin relasi. Maka peristiwa anak yang hilang itu Tuhan Yesus mau menceritakan tentang relasi. Relasinya di mana? Waktu anaknya berbuat dosa, lalu dia kembali kepada bapaknya. Apa yang dilakukan bapaknya? Yang dilakukan bapaknya apa? Dia lari, dia sambut anak yang berdosa itu. Kenapa dia begitu membela anak yang berdosa itu? Salah? Enggak. Karena bagi bapaknya adalah yang penting relasi anak dan bapak tetap terjaga, hidup berkenan, hidup berkembang, relasi. Tapi kalau kita seringkali dia sama bapak, mama, saudara, aduh, bapak, aku saya sekali. Anak lu sebenarnya itu disuruh kalau tidak apa Tuhan, anak Tuhan, nggak pernah tapi saya sekali. Ya, seringkali kita begitu bertentangan dengan ayah dan ibu. Oh ini kamu, itu kuno, betul. Kalau bapak bilang, itu kuno, betul. Seringkali seperti itu. Maka bapak yang berhati ini dia tetap terbuka hatinya untuk menyambut anaknya yang besar. Selesai itu tidak. Waktu susu datang, dia mau masuk nggak? Dia nggak mau masuk. Kenapa? Dia marah sama bapaknya. Dia iri juga. Bapak, kenapa kamu membuat pesta kepada anak yang berbuat salah? Sedangkan saya setiap hari bersamamu. Apa kata bapaknya? Anakku, adikmu yang sudah hilang telah kembali. Hati bapaknya adalah yang penting relasi ayah dan anak tetap terjaga. Relasi antara anak dan kakak tetap terjaga. Itulah hidup berkelimpahan. Yang ketiga, ini sebelumnya. Nih teman-teman, hidup berakar nih. Stop bersungut-sungut. Kalau orang punya tujuan, punya harapan, hidupnya tidak bersungut-sungut. Kenapa? Kalau kita hidup bersungut-sungut, tidak ada berkatnya. Orang yang bersungut-sungut tidak bisa hidup berkelimpahan. Buktinya apa? Bangsa Israel dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian itu memerlukan waktu berapa tahun? 40 tahun. Padahal kalau dia jalan menyerang-nyerang 1 juta orang masuk ke tanah Kanaan itu cukup hanya 1 bulan besar. Jalan santai sampai kita
Yang tanah perjanjian kan? Nggak sampai 40 tahun. Tapi kenapa mereka sampai 40 tahun? Karena mereka bersungut-sungut. Tuhan, kok hidupnya begini-begini aja? Saya lapar Tuhan. Tuhan kasih mana? Tuhan, saya bisa makan daging Tuhan. Tuhan kasih burung. Tuhan, saya haus Tuhan. Tuhan kasih air. Pada saat berjalan di siang hari yang panas terik di padang gurun, Tuhan kasih apa? Jangan ada banget. Ya. Kemudian pada saat malam di padang gurun itu biasanya malam itu dingin sekali. Apa yang terjadi? Menjadi tiada. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita yang sering bersungut, stop bersungut. Katakan sama-sama, stop bersungut. Puji Tuhan. Yang ketiga, next, berhati-hati terhadap ajaran sesat. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan pikiranmu. Teman-teman, seringkali pikiran kita dipenuhi dengan filsafat dunia, filsafat kosong. Firman Tuhan di ayat yang ke-8. Janganlah kita menawar kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Firman Tuhan bukan seperti kata-kata. Jadi yang ketiga teman-teman, kalau mau hidup berkelimpahan, yang pertama tadi apa? Hidup di dalam Kristus. Yang kedua adalah berakar pada Kristus. Yang ketiga ini adalah apa? Hati-hati terhadap ajaran contohnya ajaran sesat ini. Ini kan setan gepeng ini. Ini kan setan gepeng ini. Pagi-pagi, kalau engkau mau hidup berkelimpahan, maka kirimkanlah berita ini kepada 10 orang. Dikirim nggak? Kenapa dikirim? Kenapa dikirim? Itu ajaran sesat. Kok maka mau berkelimpahan hanya harus kirim WA? Tadi katakan, kalau mau hidup berkelimpahan harus apa? Hidup di dalam Kristus. Kedua, berakar pada Kristus. Dan yang ketiga harus hati-hati terhadap ajaran sesat. Seringkali ajaran sesat begini. Pulang gereja, suami saya diambil orang. Bingung, ke tetangga. Dia bilang begini, tetangganya bilang begini, kamu sih nggak mau pergi ke dukun, kamu pergi ke dukun, nanti kamu suami kamu kembali. Pada pegang-pegang suaminya, kan udah jalan pegang suami, jangan sampai datang orang. Iya kan, kedukun dia pergi ke dukun, baca 1 juta, bayar 1 juta, pulang sampai di rumah, jiwaku terbuka untuk suamiku. 1 hari dia datang, dia tidak, juga gua bingung. Akhirnya datang nggak? Nggak datang. Kenapa? Karena ajarannya sesat. Pergi ke padahal kita kalau mau hidup berkelimpahan, hiduplah di dalam Kristus, berakar pada Kristus dan hati-hati dengan ajarannya sesat. Yohanes 4 ayat 3, mari teman-teman. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah pada Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi teman-teman, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, hati-hati terhadap sesat, maka harus kita penyembah-penyembah kebenaran, bukan menyembah berhala. Seringkali kita menjadikan ini sebagai berhala. Betul? Betul? Ini bisa menjadi berhala nggak? Sorry,
disuruh mama, Dek, tolong cuci piring sebentar. Bentarnya kapan? 1 harian, sementara 1 harian. Ini menjadi ini menjadi setan gepeng. Tapi ini juga bisa menjadi penyebab kebenaran. Kalau kita lakukan benar, uang bisa menjadi penyebab kebenaran. Karena uang bisa menjadi berhala. Hobi bisa nggak menjadi berhala? Bisa. Halo ibu-ibu, mana yang lebih mau? Hari Senin jam 7 pergi ke PD atau hari Senin jam 7 nonton drakor? Yang mana? Halo? Hati-hati PD, amin? Amin. Tolong katakan nanti kepada teman-teman yang Katolik yang lain, katakan PD ya, hari Senin jam 7. Amin? Mau? Katakan kepada teman-temannya. Kalau ketemu teman-temannya, bro, datang kembali bro. Ya. Jangan nonton main game aja bro. Jangan nonton drakor aja bro. Pergi ke musola doa. Kenapa? Ada penyembah kebenaran. 3 orang ini penyembah kebenaran. Segala puji syukur hanya bagimu. Thank you. Tapi bentar ya, boleh 5 menit lagi. Boleh nih, 5 menit lagi ya. Soalnya saya dihukum kalau lewat nggak ada sini. Next, nih teman-teman, next lagi. Nah teman-teman, penyembah berhala. Kalau kita agak sesat nih, hati-hati. Orang yang berbulu, tetapi ternyata hatinya serigala. Banyak orang terpesona dengan baik dia, orangnya ganteng. Stefanus kalau pakai pantun S-Otan, S-3 Stefanus ganteng, dia ada saking gantengnya kan. Nah teman-teman, seringkali kita terpesona dengan tampilan, ya. Kita tidak hati-hati, kita lebih terpesona melihat kamu yang ganteng. Maka maaf nih saya kalau saya ngomong salah tolong koreksi. Ibu-ibu merasa melihat suami tetangga yang lebih ganteng daripada suaminya. Habis di rumah suami saya punya kedok. Ini kayak saya ini. Itu saya tetap bersyukur walaupun kalau hidup kepada suamiku. Nah itu. Tapi kadang-kadang istri itu kayaknya lebih maco dari itu deh. Ya. Atau bapak-bapak, iya tuh saya kalau di rumah melihat istri saya dia pakainya udah pakai roll, pakai lampres, pakai minyak angin. Cap tanpa. Tapi kalau istri tetangga saya, wanginya blueberry, wanginya camel, mahal. Tapi istri saya wanginya cap tanpa. Hati-hati gunakan, karena Bapa di surga punya CCTV, hati-hati gunakan. Amin. Hati-hati. Next sis. Nah, yang keempat, hidup berbeda adalah tinggalkan manusia yang lama. Ya. Dulu saya, sekarang nggak bicara dulu. Sekarang. Jangan sampai tadi ya. Kalau dulu perkawinan istri itu nomor 1, ya. Waktu pacaran pacar itu nomor 1. Dia tinggalnya di Bogor, tetap dijemput kerja. Padahal tinggalnya di Kemakmuran. Pacarnya di Bogor, pacarnya kerja di Jatinegara. Jangan.
Laskar Kristus maju, tetap maju. Dia jemput pakai mobil, lalu diantar ke Jatinegara, lalu dia antar pulang ke Bogor, kemudian pulang lagi ke Kemahuran. Setiap hari 5 tahun pacaran, tapi akhirnya wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Atau sebaliknya, dia menikah dengan dia, jadi, tetapi awal-awal hatiku penanya, hatiku penanya. 5 tahun, 10 tahun, bulan hatiku hancur banget. Tetap teman-teman, tinggalkan manusia, jadilah seorang pemenang. Ku melupakan yang di belakangku. Jangan sampai teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus bernyanyi seperti ini. Aku masih seperti yang dulu. Suaminya istri ngomong, Pak, berubah Pak. Aku masih seperti yang dulu. Ma, berubah Ma. Aku masih seperti yang dulu. Mama berubah. Halo, hidup yang berkemenangan menjadi pemenang, berlimpahan, bukan berjuang. Tinggalkan masa-masa yang lalu. Hiduplah jangan sampai. Seperti dikatakan dalam Alkitab bahwa apa? Roh Kudus tercurah saat ini, bukan kemarin-kemarin saja. Saat ini tercurah. Tapi tinggalkan manusia lamamu, sehingga hidupnya adalah pilihan. Teman-teman, hidup adalah pilihan. Teman-teman mau hidup dalam Kristus atau hidup menurut dunia? Pilihannya mana? Ini pilihan hidup dalam Kristus, ini hidup dalam dunia. Yang mana teman-teman pilih? Betul? Yang kiri dan kanan? Ini kiri saya dan kanan kamu. Maka anak-anak muda ya hidup dalam Kristus. Nah, aku, ibu bapak, hidup di dalam dunia. Kenapa? Dan tadi ini hidup dalam Kristus sudah sedikit banget. Maka saya just kidding. Teman-teman pasti berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bila kita sudah ada di sini, mari kita berdiri, kita ulurkan tangan kita kepada semua permohonan-permohonan yang ada di dalam hati. Mari kita ulurkan tangan kita sebelum kita tandai kita dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita terulurkan kita. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Allah Komunitas kami berhidup berlimpah, supaya kami hidup berlimpah, kami harus hidup dalam Kristus, berakar pada Kristus, dan hati-hati kita adalah sesat dan harus meninggalkan manusia. Saat Tuhan di depan kami ada doa-doa yang dihaturkan Tuhan, di mana doa-doa yang dihaturkan karena mereka yang menuliskan doa-doa ini punya harapan, punya visi dan misi, dan mau hidupnya di dalam Kristus Tuhan, dan terus hidupnya boleh diberkati dalam kasih Tuhan. Apapun yang dimohonkan oleh orang-orang yang telah memberikan hatinya kepada doa-doa ini Tuhan, tangan kami terulur turun mendukung setiap permohonan ini Tuhan. Biarlah setiap doa yang dihaturkan yang penuh ketaatan dan terus menjalin relasi, maka doa ini menjadikan mereka hidup yang berlimpah. Dan hidup berlimpah adalah hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua doa-doa yang boleh kami tuliskan ini, dan terimalah Tuhan untuk semua permohonan ini. Karena bagaimanapun juga mereka menuliskan ini punya tujuan, punya niat yang baik, supaya menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita berdoa sekarang selalu sampai selama. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Paulus. Kita beri kemuliaan hanya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya
percaya bahwa saat ini kita memilih saat ini untuk hidup kepenuhan di dalam Kristus. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia sudah memberi dan saatnya juga kita ingin menerima. Kita sudah menerima dan saatnya juga kita ingin memberi melalui persembahan-persembahan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus Shalom. Siapa mau diberkati dalam firman-Nya? Tidak boleh bersungut-sungut ya. Kita semua mau kepenuhan Kristus, amin. Terima kasih Pak Stefanus untuk pelayanan malam hari, diberkati selalu ya Pak. Tuhan memberkati. Saya mau nyapa yang pertama kali hadir ada. Berdiri aja. Jangan takut. Akan ada souvenir. Ayo yang ibu, silakan berdiri ibu. Nggak apa berdiri aja. Berdiri aja, ada kupon yang akan berbeda. Selamat datang ibu di depan, datang lagi membawa teman sahabatnya. Bagi umat yang ingin menulis uji doa, dapat minta form Masyir ketika datang waktu datang ke sini, dan doanya akan ditulis dimasukin dalam kotak.
nanti akan didoakan oleh pewarta, kemudian akan dibawa tim doa ke ruang air untuk dibaca. Bagi umat yang ingin berpartisipasi membagi berkat dalam konsumsi, dapat menghubungi tim konsumsi paling telat hari Jumat. Mari kita semua berbagi, diberkati dan memberkati. Amin. Nah, minggu depan kita pewartaan oleh Agus Hartanto dengan temanya berkat yang dijanjikan. Siapa mau berkat? Kita datang ya rame-rame ya. Ajak teman sahabat, penuhi ruangan ini. Amin. Terus setiap hari Kamis kita ada kompas. Di dalam kompas ini kita saling belajar mengenal firman Tuhan. Kita kan mau pikiran kita mengenal firman Tuhan kan tadi Pak Stefano saya bilang kita join dengan Zoom. Kalau bagi yang mau bisa menghubungi Saudari Ursula. Silakan berdiri. Ada di belakang. Di belakang. Acak ya. Kalau ikut bisa Zoom. Ntar linknya akan dikasih ulang. Teleponnya adalah 0858 8556 6077. Untuk persoalan kasih, untuk mendukung kegiatan PB kita, boleh transfer ke BCA atas nama Julia Widianto, nomor rekening 241 0058 084. Dan kemudian kita ada pencarian dana untuk pembangunan rumah doa di Papua oleh Romo John Munai. Tadi yang kanan biru itu kita akan berbulim, akan ditransfer ke beliau, dan juga bisa transfer ke BCA Julia Widianto 241 0058 084 dengan menambahkan angka 3 di belakang dom 3. Contohnya 1 juta ya, 100003. Kita semua membantu Romo John Munai biar ada rumah doa yang bisa dibangun. Amin. Nah, bagi yang mau wujud doa WA bisa hubungi 0996 011 11397. Semua doa ini kita akan bawa di dalam setiap pertemuan tim Rebo. Semuanya akan dibawa dalam doa tersebut. Terima kasih. Inilah pengumuman dari malam ini. Tuhan berkati. Terima kasih. Kita sudah membukanya dengan doa di awal persekutuan doa. Tentu sebelum mengakhirinya kita akan sebelum langkah keluar kita tetap berdoa ya menutup. Saya mohon mengundang Pak Stefanus untuk doa penutup. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita ingin berdoa bersama-sama sebelum kami kita melangkah untuk pulang. Teman, kita letakkan tangan kita di dada kiri kita. Bapak, pada malam ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami berusaha kasih Tuhan sehingga kami belum mendengarkan firman dari Kolose 2 ayat 6 sampai 10, di mana kami pada malam ini Tuhan mau hidup berlimpahan di dalam dengan terus Tuhan menjalin relasi dan taat kepadamu. Biarlah kami Tuhan, biarlah terus berakar dan juga di dalam, dan izinkan kami Tuhan kau lindungi kami dari ajaran-ajaran yang sesat, sehingga kami terus boleh bersandar pada firman, dan kami juga meninggalkan apapun yang menjadi penghalang bagi kami terhadap relasi kami dengan Kau. Kami mau terus menjaga relasi lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan, setelah kami pulang, biarlah sukacita Injil yang kami dapatkan kami bagikan kepada keluarga-keluarga kami bagikan kepada saudara-saudara, bahkan kepada orang yang telah menyakiti pun kami mau membagikan firman. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang berlimpah kepada kami. Jadikan kami seorang pemenang, bukan seorang pencuri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di permulaan sekarang selalu sekarang dan selalu. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Jangan ragu untuk melangkah karena kita punya Tuhan Yesus. Amin.